Hancur. Wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muslimuddin dari Prodi HKI. Saya akan mengerjakan tugas bahasa Arab dalam pertemuan yang ketiga, yaitu tentang mahiyatus sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja. Qolal mu'allif wa imam wa ana qana bil mu'allif. Mahiyatus sholat, tentang esensi sholat. As-sholatu fil islami hiya ar-ruknu tsani minal arkani Islam. Jadi apa sih tentang sholat itu seperti apa? Sholat itu di dalam Islam yaitu merupakan rukun yang kedua dari beberapa rukunnya Islam. Nah, mungkin kita semua sebagai sesama muslim ataupun orang yang muslim itu harus mengetahui bahwa sholat itu penting. Afil hadits an Ibnu Umar radhiyallahu anhu wa la sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bunil Islamu ala khamsin. Di dalam hadis diterangkan yang mana hadisnya itu datang dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Ibnu Umar mendengar Rasulullah itu bersabda, bangunan Islam ataupun pondasi Islam itu terdiri dari 5. Yang pertama apa? Syahadat alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama yaitu bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Itu yang harus kita ketahui. Poin terpenting dalam aspek kehidupan itu yaitu rukun yang pertama, bersaksi, entah itu bersaksi pada Tuhan ataupun kepada Nabi. Lanjut yang kedua, wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa shaum Ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Sedangkan yang kedua yaitu menunaikan sholat. Sholat yang fardu bagi kita, kewajiban bagi kita yang mana dalam satu hari itu ada 5 sholatan. Mulai dari sholat subuh, zuhur, asar, isya, zuhur, maghrib, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kemudian yang ketiga yaitu puasa Ramadan yang diwajibkan kepada para orang yang Islam yang halal. Setelah puasa Ramadan yaitu haji ke Baitullah, menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Man istata'a, bagi orang yang mampu dari segi jiwa raga dalam artian sehat, mampu dalam pesangon yaitu mulai dari pendaftaran haji, alat ataupun transportasi untuk ke Mekah, dipahami ya, bisa dong. Setelah itu diucapkan juga bahwasanya puncaknya Islam, sholat itu termasuk puncaknya Islam yang paling utama. Kemudian sholat itu bisa dikatakan sebagai tiang-tiang agama. Itu ru'usul amril islami wa umudihil islami. Terus waduratu sanamihi ajari fisabilillah. Dan kemudian juga dikatakan juga itu bahwasanya puncak jihad kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang saya hormati, mungkin keterangan saya kurang jelas, tapi kalau minta dijelaskan nanti dijelaskan lagi. Lanjut. Wahyal far'ul awalu min furu'iddin inda Syiah. Yang dibahas ini yaitu merupakan cabang yang pertama dari beberapa cabangnya agama menurut Syiah. Wassalatu wajibatun ala kulli muslimin balighin akilin zakaron kana au unsa. Sedangkan salat itu diwajibkan ala kulli muslimin bagi setiap orang muslim. Balighin yang baligh, akilin mempunyai akal, zakaron entah itu lelaki karena au unsa ataupun adanya seorang muslim itu
perempuan. Jadi harus memenuhi kriteria tersebut. Lantas bagaimana ketika orang belum balik? Ya tidak wajib karena masih kecil. Sedangkan yang majnun anonim sinonimnya akil itu tidak wajib. Oke. Terus sedangkan di sini terangkan bahwasanya bagi lelaki dan wanita. Lantas bagaimana dengan seorang unsa? Tetap saja wajib. Waqad faradat as-shalatu fi Makkah qabla hijrah an-nabiyyi Muhammadin ilal Madinatil Munawwarah fi sanati tsaniyah. Dan salat itu diwajibkan. Salat itu difardukan di kota Mekah sebelum masa hijrahnya Nabi ke kota Madinah Munawwarah di sanati tsaniyah qabla hijrah pada tahun kedua sebelum hijrah. Wadzalika asna ya begitu. Lebih tepatnya juga pada masa ataupun pada waktu Islam yang awal. Lanjut, fil Islami di as-sholatu khamsa marotan yauman fardun ala kulli muslimin balighin aqlin qaliyin minal a'dari. Sholat dilakukan 5 waktu dalam satu hari. Sholat apa? Ya sholat wajib tadi bagi setiap muslim, balik, akil, dan dengan catatan qali minal a'dar, yaitu sepi ataupun tidak dikhawatirkan tidak adanya udzur. Sawun kana zakaron au unta, entah itu lelaki ataupun perempuan itu wajib. Bil idofati li sholawati tu'ti fi munasabatin mukhtalifatin mithlu sholatul aidaini wa sholatul janazati wa sholatul istisqa wa sholatul kusuf wa sholatul ya wasilah munajah al-abdi rabbi wa yasilatu bainal abdi wa rabbi. Selain sholat tersebut, sholat wajib yang dilakukan itu termasuk seperti halnya sholat Id, sholat fitri, sholat raya adha, sholat jenazah, sholat meminta air hujan, sholat kusuf, yaitu kusuf ini yaitu entah gerhana bulan ataupun gerhana matahari. Sholat itu ya wasilah. Sholat itu suatu perantara ataupun perwujudan ibadah kita, munajat kita sebagai seorang abdi kepada Tuhannya. Tahan dulu. Ada langsung di ya. Kita masuk ke manzilat sholat, tentang kedudukan sholat dalam Islam. Allah al-Islamu as-sholata manzilata kabiratan fahiya awaluma aujabuhu Allahu minal ibadati. Jadi sholat itu diposisikan di dalam Islam sesuatu posisi yang agung ataupun kedudukan yang besar. Wahya awaluma aujabuhu Allahu minal ibadah, yang mana itu menjadi permulaan suatu ibadah yang diwajibkan oleh Allah dari sekian banyaknya ibadah. Kama annaha awalu ibadatin bihasabu alaiha al-muslimu yaumal qiyamah. Seperti begitu juga sesungguhnya sholat itu awal ibadah, permulaan ibadah yang akan diperhitungkan bagi kita sebagai manusia yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti. Waqad farajat lailatul mi'raj. Adapun sholat tersebut difardukan ataupun diwajibkan pada malam mi'raj. Qala Anas bin Malik, sahabat Anas ataupun Anas mengucapkan faradat as-sholatu, sholat difardukan ala nabiyyi lailatul isra,
sholat diperuntukkan kepada Nabi itu pada masa malam Isra di Khamsina sholatan, yang mana satu sholat tersebut jumlahnya itu ada 50 sholatan. Cuman nukisot hatta juilat khamsan, kemudian dikurangi lagi sampai jadilah yang tadinya 50 menjadi 5. Cuman dia ya Muhammad innahu la yubdalu al-qawla ladayya. Kemudian Nabi Muhammad diundang. Nabi Muhammad diundang. Ditahan dulu. Loh. Lanjut. Nabi Muhammad itu dipanggil oleh Allah. Bahwasanya ya Muhammad la yubdalu al-qawla ladayya. Tidak bisa terganti. Tidak bisa mengubah kata bagiku. Wa inna laka bihadil khamsina. Sesungguhnya bagi kalian dengan ini 5, yaitu sebenarnya 50. Jadi sebenarnya salat itu bagi kita itu 50, tapi jadilah 5. Waqala Abdullah bin Qirdin nahulan qala Rasulullah SAW. Kemudian Abdullah bin Qirdin meriwayatkan atau mengatakan bahwa Rasulullah SAW mengucapkan Rasulullah SAW awaluma yuhasabu bihi al-abdu yawmal qiyamati as-shalah. Ya seperti tadi, ibadah pertama yang akan diperhitungkan pada hari kiamat yaitu sholat. Fa'in soluhat sholahan sa'irul amal. Jika sholatmu baik, maka baiklah seluruh amalmu. Fa'in basadat sa'irul amal. Jika rusak sholatmu, maka rusaklah semua amalmu. Tahan dulu. Telu. Wa an Harith bin Qabiso qala qadimtu al-Madinata fa qultu Allahumma yassir li jalisan sholihan. Dan datang juga riwayat dari Harith bin Qabiso yang mengucapkan, saya datang terlebih dahulu ke kota Madinah, kemudian saya mengucapkan, ya Allah, permudahkanlah saya mendapatkan teman yang baik. Qala fajalastu ila Abi Hurairah faqultu inni sa'altullah ayyirzuqani jalisan sholihan. Kemudian mengatakan, ya Allah, Tuhanku, saya minta kepada Tuhan untuk memberi saya teman yang baik. Setelah itu hadis ini dari kami Rasulullah. Kemudian ia menceritakan kepada saya tentang sebuah hadis bahwasanya ia mendengar dari Rasulullah SAW. Semoga tuh la'alallah ayyanfa'ani bihi. Semoga Allah memberikan kemanfaatan dengan bahwalah kami itu Rasulullah. Kemudian saya mengucapkan, Rasulullah, saya mendengar dari Rasulullah SAW, yaqulu inna awala ma yuhasibil abdu yawmal qiyamah min amalihi sholatuhu. Rasulullah mengucapkan, sesungguhnya perkara yang ibadah yang akan diperhitungkan ketika hari kiamat bagi seorang abdu dari amalnya, yaitu sholatnya. Fa'in sholuhat faqad aflaha. Jika sholatnya itu baik, faqad aflaha, maka orang tersebut akan bunga. Wa anjaha jika rusak, wa anjahalan jika rusak, faqad khoba wa khosiro. Jika rusak, maka ia itu termasuk orang yang gagal. Paling takoso min faridotihi sayun. Jika maka dia terkena apa ya bahasanya, karena kekurangannya, maka dia telah gagal karena kekurangan dalam sholat wajibnya adalah suatu sisa karyanya, akan didasarkan pada hal tersebut. Dalam sebuah hadis
Hmm, Wala Rabbu azza wa jalla unzur hal abdi, dalam sebuah hadis dikatakan lalu berfirman bahwa pertama yang harus dipertanggungjawabkan seorang hamba di hari kiamat adalah sholat. Dan ada hadis yang datangnya dari Imam Ja'far, hadis dari Imam Ja'far seperti inna syafa'atuna la tanalu mustaqifan fi sholat. Kita di tahan dikit. Telu. Hadirin hadani Allah yakum as'adakumullah. Kemudian diterangkan ataupun ada hadis dari Imam Ja'far Shadiq, inna syafa'atuna la tanalu mustaqifan fi sholat. Sesungguhnya syafaat itu kita tidak dapat diperoleh kecuali dengan sholat. Bahkan zakarat as-sholatu fil Qur'an fi aktsari min mawadi'i minha ma ja'a fi suratul Mu'min. Sesungguhnya sudah disebutkan bahwasanya sholat di dalam Quran itu dengan sebutan yang banyak sekali dalam tempat. Seperti halnya dalam surat Mu'min, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Aidan fi suratul Kautsar basagi li rabbika wanhar wa aidan fi suratul A'la fadzakara asma rabbika fasalla wa aidan suratul Doha innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqim sholati dzikri. Berhubung itu Quran, saya tidak berani menerjemahkan karena ketika kita menerjemahkan Al-Quran itu harus tahu pokok-pokoknya, sumber-sumbernya.